Kita beramal ni, amal salih itu, sambil kita beramal minta dengan Allah mati husnul. Jangan lupa tu jamaah, ya, jangan sampai lupa minta kepada Allah mati husnul. Kita tidak tahu akhir. Lihat ini, sahabat berjuang menurut hadis Nabi, surga tempat dia, tapi kita tak tahu akhir cerita itu. Ini yang kita takutkan, yang dikatakan Nabi. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli akhirat, ahli surga, antara dia dengan surga satu hastag, tapi ketetapan Allah, akhirnya dia bermaksiat dan dia masuk neraka. Ini ada tadi, dia berjihad, ini jihad amalan ahli surga. Surga udah dekat, tapi ternyata terakhir dalam jihad dia bermaksiat, dia bunuh diri. Itu dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين يمين. جماعة الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, jadi hadis-hadis pilihan tentang kemuliaan dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan. Kami ikut bersama Nabi waktu perang Hunain. Ya, perang itu banyak sekali. Ya, perang yang ikut Nabi itu kalau salah ada 17 peperangan. Salah satunya peperangan Hunain. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin mimman ma'ahu yadda'i al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang seorang laki-laki, ada seorang laki-laki, yakni mereka ikut juga berperang bersama Nabi dan juga dia mendakwakan dia sebagai muslim. Ya, dia masuk Islam dan juga ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma permasalahannya Nabi mengatakan hadza min ahlin nar. Nah, Nabi bilang sama sahabat, orang ini ahli neraka, kata Rasulullah. Padahal ikut perang. Nah, ini kata mukjizat ini. Artinya Nabi sudah diberitahu sebelum terjadi. Ya, Nabi diberitahu sebelum terjadi. Nah, falamma hadara al-qitala qatala rajulu ashadd al-qital. Nah, maka tatkala terjadinya peperangan, nah orang ini dia berperang, dikatakan ashadd al-qital, perang itu mati-matian, seriusnya luar biasa. Ya. Jadi kalau dilihat oleh sahabat tu, dia gesit dan juga berani dan berperang mati-matian. Artinya siap mati lah tu. Ya, kalau katakan mati-matian. Nah, wa kathurat bihil jirah. Nah, kemudian tampaklah banyak luka. Ya, dalam peperangan itu dia banyak luka dia.
Faja'a rajulun faqala, ya Rasulullah. Maka salah satu sahabat ngomong dengan Nabi, ya Rasulullah, ara'aita alladhi tuhaddithu annahum min ahli an-nar qad qatala fisabilillahi min asyaddil qital. Nah, tahukah engkau wahai Rasulullah, orang yang dikatakan sesungguhnya dia termasuk ahli neraka, maksudnya dia mengungkap-ungkapkan Nabi, ya Rasulullah, yang kau bilang orang itu ahli neraka, sungguh dia berjuang di jalan Allah, berjuangnya luar biasa, seriusnya luar biasa, nah, mati-matian. Fakathurat bihil jirah, dan dia banyak luka, ya, berjuangnya serius dan dia banyak luka di badannya. Nah, faqala amma innahu min ahli nar. Nabi enteng aja ngomong yang kedua kali. Kata Nabi, adapun dia ini, dia ahli neraka, kata Nabi. Oh, itu. Ya, Nabi bilang begitu. Adapun orang ini ahli neraka, kata Nabi. Faqada ba'dun nasi yartab. Nah, kata sahabat bilang, hampir-hampir saja orang-orang tu ragu dengan ucapan Nabi ini. Benar kan tadi Nabi ngomong macam ini? Ya, omongan Nabi dengan kenyataan tak sesuai kan? Bagaimana disebut ahli neraka sedangkan dia berjuang serius dan banyak lukanya. Wa bainama huwa ala dhalika id wajada rajul alamal jirah fa ahwa bi yadihi ila kinanatihi. Ya. Nah, dia bilang apa? Nah, ketika orang ini dia mendapatkan luka-luka pada tubuhnya, lalu dia berkeinginan dengan tangannya mengambil anak panah. Ya, anak panah itu diambil, fanaza'a sahman fantahara biha. Jadi anak panah itu diambil, tancapkan ke badannya. Ya, ditikamkan ke badannya. Nah, matilah dia. Kenapa dia nikamkannya? Dia tidak mampu menahan sakit. Lukanya banyak, dia merasa tersiksa, akhirnya dia putus asa, dia ambilnya anak panah, tikamkannya, matilah dia. Fastadda rajulun minal muslimina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi satu sahabat muncul, ya, muncul mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saddaqallahu hadithaka. Allah telah membenarkan ucapanmu ya Rasulullah. Jadi begitu sahabat mandang, baru dia percaya, ternyata benar ya Rasulullah. Maksudnya gitu. Ya. Qad tahara fulanu wa qatala nafsah. Nah, sungguh orang tadi itu dia sengsara dengan dirinya, lalu dia menikam dirinya dengan anak panah tadi. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, atau Nabi bilang, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, asyhadu anni abdullah wa rasuluh. Kata Nabi, maha besar Allah, aku bersaksi, kata Nabi. Nabi bersaksi, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan utusannya. Jadi aku ngomong tak ada bohongnya. Apa sebab Nabi ngomong gitu? Karena Allah beritahu, aku ni hamba Allah dan utusannya. Ya Bilal, kata Nabi, qum, berdiri, fa'adzin, beritahu orang semua, kata Nabi. Oh, di lapangan peperangan tu Nabi beritahu, Bilal, berdiri, beritahu orang, la yadkhulul jannata illa mu'min. Orang tidak akan bisa masuk surga kecuali mukmin sejati. Karena orang mukmin tak bakal bunuh diri. Nah, itu hati-hati. Ya. Jadi orang mukmin tidak bakalan bunuh diri. Ya, tak cocok dia. Orang mukmin tu dia mampu menahan kepahitan dalam hidup dia, termasuk luka-luka itu. Nah, lalu Nabi berkata, kata Nabi, wa innallaha, sesungguhnya Allah la yu'ayyidu hadzal din birajulil fajir. Sesungguhnya ada kalanya Allah
membela agama ini dengan orang yang durhaka, yang fajir. Orang ini dia berjuang jihad di jalan Allah, itu termasuk membela agama. Secara perbuatan dia membela agama Allah, kerana ikut berjuang. Tetapi di balik pembelaan tersebut dia durhaka kepada Allah. Apa sebab? Kerana Allah melarang orang bunuh diri. Bunuh diri dosanya apa? Ya. Bunuh diri itu dosa besar. Walaupun amalannya besar. Jihad itu dijanjikan Nabi. Setiap sahabat berjihad, ya Rasulullah, di mana tempat kami kalau berjihad? Fil jannah, surga tempat kalian, kata Nabi. Tapi ingat, kerana dia durhaka, melanggar hukum Allah, berbuat dosa besar, bunuh diri, dia tidak bisa masuk surganya Allah SWT. Jadi ini dapat gambaran ya daripada hadis ini. Pertama, Nabi tidaklah mengucapkan suatu kalimat kecuali atas izin. Ucapan Nabi itu tidak ada nafsu ya. Nabi tidak ada dengan hawa nafsu lagi. Beda dengan kita ini. Kita ini kadang-kadang kalau ngomong tu ada hawa nafsunya. Ya, jangankan kalah. Seri pun tak mau. Seimbang pun tak mau. Itu hati-hati, itu berarti hawa nafsu. Nabi tidak ada hawa nafsu. Nafsu Nabi nafsul mutmainnah. Semua yang dikeluarkan Nabi itu murni dari Allah. Tidak ada keakuan dirinya lagi. Kenapa? Bersih jiwa Nabi. Maka yang datang dari Allah, yang dikeluarkan pun dengan izin Allah SWT. Surah An-Najm tu ya. Surah An-Najm tu jelas sekali. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia Muhammad itu, kata Allah, bicara menurut hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi hadis Nabi pun hakikatnya wahyu. Jadi Nabi mengucapkan ini ahli neraka orang ini. Padahal sahabat melihat dia berperang luar biasa. Tapi ingat, ucapan Nabi itu tidak sembarangan. Walaupun hampir-hampir sahabat ragu ucapan Nabi, begitu lihat kenyataannya, lalu dia mengatakan sadaqallahu hadithuka. Allah telah membenarkan ucapan ya Rasulullah. Ini namanya mukjizat. Nah, jangankan Nabi, para wali pun banyak begitu. Ya, para wali banyak begitu. Seperti pengarang kitab Al-Hikam itu kan. Ya. Waktu pertama kali dia mau belajar dengan gurunya Abul Abbas Al-Mursi, masih nol, belum ada apa-apanya. Apa kata gurunya? Bilang, ini murid aku yang ini akan dua ilmu dia alim. Dia alim ilmu syariat dan ilmu hakikat. Nah, sekian tahun dia belajar dengan bukunya, terbukti dengan kitab. Dia menjadi seorang yang kenal Allah, pakar ilmu fikih mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu ya. Jadi Ibn Athaillah Sekandari itu dia mazhab fikihnya Maliki. Ya, walaupun di Mesir itu ada mazhab Maliki, ada mazhab mazhab Syafi'i dan juga ada mazhab Hanafi di Mesir itu. Nah, jadi dia pakar mazhab Maliki dan juga dia pakar ilmu tasawuf. Kitab Al-Hikam itu semua seluruh dunia mengkaji kitab tersebut. Guru sudah melihat kapan yang akan datang ini bakal jadi orang alim, ini bakal jadi waliullah, ini bakal jadi orang ahli dalam fikih. Itu pandangan guru ke depan. Kenapa? Guru dibukakan oleh Allah. Kalaulah wali-wali seperti itu, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi jelas bahwasanya ini termasuk mukjizat. Yang kedua dari hadis ini, ya, dapat ambil pelajaran. Apa itu? Kita beramal nih, amal salih itu, sambil kita beramal minta dengan Allah mati husnul. Jangan lupa itu jamaah. Ya, jangan sampai lupa minta kepada Allah mati husnul. Kita tidak tahu akhir. Lihat ini, sahabat berjuang. Menurut hadis Nabi, surga tempat dia. Tapi kita tak tahu akhir cerita itu. Ini yang kita takutkan, yang dikatakan Nabi. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli akhirat, ahli surga, antara dia dengan surga satu hastag, tapi ketetapan Allah, akhirnya dia bermaksiat dan dia masuk neraka. Ini ada tadi. Dia berjihad, ini jihad amalan ahli surga. Surga udah dekat, tapi ternyata terakhir dalam jihad dia bermaksiat, dia bunuh diri. Itu dosa besar.
Ya, dosa besar. Dan Nabi tidak mau jadi imam kepada orang yang mati bunuh diri. Tapi sahabat tetap salatkan, Nabi tidak mau. Itu menunjukkan Nabi sangat benci kepada orang yang mati bunuh diri. Ya, dan itu kita takutkan. Ada orang beramalan dengan amalan ahli neraka, maksiat terus dia. Tapi ketetapan Allah, dia ahli surga. Akhirnya dia bertobat, beramal saleh, mati husnul. Ini kita takut. Makanya jamaah kalau dapat jangan tinggalkan itu. Kita takut juga. Kita udah betul lah nih, betul. Cuma kita minta sama Allah, ya Allah, jangan palingkan kami setelah kau beri petunjuk. Mana doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri petunjuk. Itu yang penting tu. Kita tidak tahu kan akhir cerita ini. Cuman biasanya orang tu meninggal dalam kebiasaannya. Mudah-mudahan kebiasaan dengan ibadah mati dalam ibadah. Kita berlindung kepada Allah mati dengan su'ul khatimah. Makanya malam nisfu Sya'ban itu salah satunya kita baca Yasin diniatkan minta mati husnul khatimah. Karena ulama termasuk Imam Ghazali itu waliullah, tetap juga dia berdoa sama Allah, ya Allah akhir kami matikan dengan husnul khatimah. Mati husnul khatimah ini doanya banyak. Ya, doanya banyak. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Bisa je. Ada lagi, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bisa juga. Itu semuanya doa-doa yang minta kepada Allah akhir hidup kita, akhir yang baik. Ya, akhir yang baik. Ya, segera jamaah sekalian. Nah, kemudian di sini Nabi mempertegas bahwa begitu sesuatu itu sudah benar terjadi, asyhadu anni abdullah wa rasul. Nabi bersaksi tentang dirinya. Itu bukan kesombongan. Kalau Nabi bilang aku bersaksi diri aku ini hamba Allah dan pesuruhnya, itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, bahwa Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan rasulnya. Ada lagi hadis yang lain, kata Nabi bilang, ana sayyidu waladi Adam, aku ini pemimpin anak Adam, wa Adam wa ma dunahu tahta liwa. Nabi Adam sampai manusia terakhir berada di bawah benderaku, kata Nabi. Wala fakhr, bukan aku membanggakan. Jadi Nabi ngomong bukan membanggakan. Kenapa? Nabi bicara tentang nikmat. Dasarnya mana? Surah Al-Duha terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, omongkanlah ya Muhammad, ceritakan. Ini Nabi menceritakan tentang nikmat Allah. Tidak ada kesombongan sedikit pun, tidak ada kebanggaan sedikit pun. Nabi jujur, aku pilihan Allah, diberi Allah sebagai utusan, sebagai hambanya, dan aku pemimpin manusia dari awal sampai akhir. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga para wali. Para wali tidak ada kesombongan, seperti ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Dia bilang, seluruh para wali pada masa itu berada di bawah telapak kaki aku, kata dia. Orang bilang sombong ke? Dah, itu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dasarnya tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi dia ngomong itu kerana memang udah begitu Allah beri, bukan kesombongan. Ya. Jadi begitulah para aulia mengikuti ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menceritakan tentang nikmat Allah boleh. Kita dapat sesuatu, orang bertanya, katakan alhamdulillah Allah beri. Ya, beritahu ini nikmat dari Allah. Dan kita memakai sesuatu barang yang berharga pun tidak masalah, walaupun mewah, tapi katakan ini nikmat dari boleh. Pakai baju cantik yang 1 juta lebih. Ada Pak, 1 juta lebih baju. Bagi perempuan tu, ini 2 juta. Ya, kalau saya pergi ke pasar tu buka gini, bang cantik ni. Saya pun beli lah berapa harga ni. Tarik ke harga ni.
Tapi kalau ada duit tak masalah lah, belilah. Tapi ingat pesan sama isteri, ini nikmat dari bukan untuk semua sombongan. Tak masalah ya. Apa pun yang kita pakai, barang yang baik, yang bagus, yang mahal, katakan wa amma bi ni'mati rabbika. Datang dari sini tadi, dari hati tu. Ya, bukan dari mulut. Mulut ni cuma mengeluarkan apa yang ada dalam hati, insya-Allah. Tidak ada kebanggaan sedikit pun, termasuk ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup jemaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bisa berubah menurut Allah, bukan menurut kita. Tapi kita selaku hamba mengikuti takdir Allah. Tapi di sisi Allah takdir bisa berubah. Dasarnya mana? Dasarnya surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah menetapkan apa yang dikehendakinya dan dia menghapuskan apa yang dikehendakinya. Di sisinya ada umul kitab. Umul kitab itu lauh mahfuz. Nah, kalau Allah punya mau, dia bisa merubahnya. Tapi ingat, kalau kita ikut ketentuan, namun bagi Allah bisa saja dia merubahnya. Ya. Makanya saya kemarin waktu ngomong-ngomong sama guru kita di Surabaya tu, bisakah Allah merubah? Bisa. Kata tak bisa. Siapa yang bilang Allah tak bisa merubah, berarti meremehkan Allah, kata. Masa Allah terikat dengan ketentuannya, dia bisa berubah kalau apa dia mau. Maksudnya begitu. Tapi ingat, orang-orang yang dekat sama Allah, kadang Allah ubah. Ya, Allah ubah. Ini satu kisah dalam manaqib tu ya, dalam manaqib dari kisah. Kitab ini manqabah berapa tidak tahu, atau dalam kitab Qala'idul Zawahir, manaqib Syekh Abdul Qadir itu ada. Ya, Qala'idul Zawahir itu kitabnya tebal, itu banyak karamah-karamah beliau disebutkan. Ada seseorang pedagang, ya, seorang pedagang ini ingin berangkat ke suatu negeri. Negeri ini dia bawa dagangan, orang berhutang banyak dengan dia. Seperti kita lah, umpamanya saya berdagang ke kampung-kampung, saya bawa barang ke Sanggau, ke Meliau, ke mana, nanti sekian bulan saya datang lagi menagih barang-barang saya. Dulu begitu orang pedagang tu jauh-jauh, ngantar barang, tak lama bulan depan ambil duitnya. Nah, tapi begitu dia mau menagih di tempat tersebut, terjadi peperangan suku, peperangan antar suku. Dan itu, mohon maaf, itu negeri ditakuti kalau terjadi peperangan. Orang tak berani masuk. Lalu pedagang ini mendatangi gurunya Abdul Qadir Jailani, namanya Syekh Ahmad Ad-Dabbas. Ya, Sayyid Ahmad Ad-Dabbas. Dia datang, "Ya Syekh, saya ini mau nagih ke negeri ini, yang pertikai ini, peperangan suku. Boleh tak saya berangkat ni? Kira-kira aman tak saya ni?" Gitu. Ya, aman tak saya ni? Kata Syekh tu bilang, "Jangan. Kalau kau pergi sana, meninggal kau. Ya, kau pergi sana, kau terbunuh. Ini terjadi pertikaian." Ini Syekh memandang. Ini Syekh memandang dia. Wah, kau ke sana mati kau tadi. Jalan. Dia pun mengurungkan niatnya, tak jadi berangkat. Tapi tak puas hati, ya kan? Tak puas hati, pergi mendatangi muridnya Abdul Qadir Jailani. Tadi gurunya kan datang kepada muridnya, datang kepada Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Nah, dia beritahulah keinginannya sebagaimana pertama. Ini tempat terjadi pertikaian. Dagangan aku banyak di sana. Ini jatuh tempo aku mau menagihnya. Boleh tak aku berangkatnya? Ya Syekh. Abdul Qadir Jailani bilang, berangkat. Macam mana tu? Suruh berangkat. Guru bilang jangan, tapi muridnya suruh berangkat. Dapat ke Syekh harta gini? Dapat. Aman ke aku ni? Aman. Berangkat dia. Orang percaya. Itu Syekh Abdul Qadir itu kan, Masya Allah, bukan sembarangan orang. Nah, berangkatlah dia ke tempat tersebut. Begitu berangkat, terjadi pertikaian, dia menginap di rumah, tak berani keluar.
Ya, dia numpang tidur di rumah orang, tak berani dia keluar. Perhatikan, ini jangan-jangan akan terjadi ini yang dikatakan Syekh Ahmad Ad-Dabbas. Malam tu dia mimpi dalam tidur. Dalam tidur kena sembelih. Dalam mimpi tu orang bertikai, dia kena sembelih orang. Tapi begitu dia bangun, berdarah leher. Tapi luka tak ada. Darahnya mencur keluar. Pegang, darah ni. Dia lihat tak ada luka. Akhir tak berani dia keluar. Kira-kiranya aman berapa hari, ya, dia pun mendatangi rumah orang-orang yang berhutang dengan dapat duitnya. Setelah selesai, langsung dia kembali balik ke Baghdad. Nah, begitu sampai di Baghdad, dia sisihkan duit. Ya, disisihkan duit untuk Syekh Ahmad Ad-Dabbas itu, karena tagihannya dapat dikasih di guru. Nah, Abdul Qadir Jalani pun kasih kan. Nah, ya terima kasih lah kan. Kena pandangan guru tadi dikasih guru. Kata guru Ahmad Ad-Dabbas, dapat kau lagi di sana? Dapat. Siapa nyuruh kau? Murid guru Abdul Qadir Jalani. Kau tahu enggak, kata dia, aku di Lauh Mahfuz tu lihat kau mati di sana, kata dia. Cuman kau datang kepada Abdul Qadir Jalani, dia berdoa 70 kali, berdoa kepada Allah untuk kau selamat, dia kata dia. Allah ganti kau dibunuh dalam mimpi, kata dia. Jadi memang Allah ganti dia dibunuh dalam mimpi. Maka dia begitu bangun leher benar. Itu Pak. Jadi kadang-kadang seorang wali lihat di Lauh Mahfuz kau bakal mati, tapi dengan pertolongan kekasih Allah berdoa, bisa Allah hindari dengan sebab-sebab tadi. Makanya ada sebuah hadis, ya, bunyinya begini, la yaruddul qada, ya, la yaruddul qada illa biddu'a. Tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali dengan kekuatan doa. Doa orang yang dicintai Allah kadang bisa merubah ketentuan Allah. Itu bukan hal yang mustahil. Ya, wallahu a'lam. Habis saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.